kembali lagi kita di podcast Future Talks. Nah, pada tahun ini kita mengambil tema Navigating the Student Journey. Nah, pada tahun ini juga kita didatengin sama bintang tamu kita yang keren banget nih. Nah, mungkin untuk Pak Gema bisa perkenalan singkat kali ya, Pak? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya dengan Gema Mukti. Saya dosen dari Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, dan kebetulan sekarang saya sedang diamanahi untuk menjadi Kepala Pusat Pengembangan Kreativitas, Minat, dan Bakat Mahasiswa Unpad. Wah, keren banget sih, Pak. Nah, memang yang saya baca dari CV Bapak ini dulunya itu juga seorang mahasiswa dari agribisnis sendiri ya, Pak? Betul. Hingga menjadi dosen dan alhamdulillah sekarang pada tahun ini diamanahi menjadi Kepala Pusat Pengembangan Kreativitas, Minat, dan Bakat Mahasiswa Universitas Padjadjaran ya, Pak. Nah, boleh gak sih Pak, aku tahu kayak perjalanan Bapak dari mahasiswa agribisnis sehingga bisa menjadi kepala pusat sendiri, Pak? Waduh, panjang banget ya. Oke, ya mungkin kalau saya sih mungkin bukan contoh yang bagus ya. Artinya kalau kita mempersiapkan karir kan seharusnya dipersiapkan dari awal ya. Tapi kalau kami atau saya sih dulu mungkin ya sudahlah, nanti jadi apa kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi sejujurnya saya tidak mempersiapkan roadmap yang jelas untuk hidup saya seperti apa gitu ya. Cuma satu hal yang pasti sih kayaknya kita harus mempersiapkan diri untuk next ke depannya seperti apa. Berarti memang lebih baik dari awal tuh kita udah planning ya, kita mau gimana. Nah, tapi yang saya baca dari CV Bapak juga, Bapak tuh ternyata nerbitin banyak banget buku ya, Pak. Entah itu buku-buku bisnis plan atau tentang pengembangan bisnis-bisnis. Nah, aku boleh tahu gak sih Pak, apa yang memotivasi Bapak bisa menulis buku sebanyak itu? Bahkan Bapak sendiri bilang awalnya belum tahu kan menjadi apa ke depannya, tapi tiba-tiba Bapak bisa mengeluarkan atau menerbitkan buku yang banyak banget gitu, Pak. Sebetulnya kalau saya itu nggak secerdas teman-teman mahasiswa gitu ya. Kalau teman-teman mahasiswa kan pinter ya, begitu baca tuh langsung ingat gitu. Kalau saya tuh orangnya pelupa, susah ingat. Jadi saya itu kalau belajar saya harus menulis, saya harus ditulis kembali gitu. Apa yang saya pelajari itu ditulis kembali. Nah dari situ mungkin lama-kelamaan kan sayang ya kalau dibuang catatan-catatannya gitu, akhirnya disusun jadi buku. Nah jadilah seperti itu. Jadi sebetulnya lebih ke cara belajar sih kalau itu ya, bukan cita-cita aku pengen jadi penulis buku, nggak juga sih. Cuma karena cara belajar saya kayak gitu ya, kayaknya sayang kalau dibuang jadi dijadiin buku. Begitu ya Pak. Nah, ngomong-ngomong soal buku, kan memang dari zaman Bapak masih menjadi mahasiswa hingga sekarang menjadi dosen kan pasti perkembangan teknologi itu udah maju banget ya Pak. Apalagi banyak banget sekarang AI gitu. Nah, menurut Bapak sendiri nih, gimana sih perubahan dari mahasiswa yang dulunya Bapak tuh masih belajar tuh masih pakai buku, masih dengan cara tradisional, hingga kini banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang udah pakai AI atau mungkin mereka bahkan bisa joki-joki gitu Pak, karena teknologinya kan sudah maju banget ya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri perubahannya ini tuh bisa dibilang bagus atau malah menghambat perkembangan mahasiswa itu sendiri ya Pak? Ya kalau saya sih ngeliat ini berkah ya buat teman-teman zaman ini gitu ya. Ini adalah rezeki teman-teman gitu ya. Tinggal kita bagaimana bisa memanfaatkan AI ini bukan sebagai tuan kita, tapi sebagai asisten kita gitu ya. Membantu kita cara berpikir, membantu cara berpikir, membantu kita dalam menulis sesuatu gitu ya. Jadi ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dilepaskan, meskipun saya ngelihatnya kalau AI ini kalau untuk mahasiswa dan orang-orang yang kerja sih kayaknya nggak ada masalah deh. Permasalahannya kalau AI ini diterapkan ke anak-anak SD, SMP, SMA, nah ini yang rada khawatir gitu ya. Kalau saya khawatir, kenapa? Karena saya ngelihat AI ini di satu sisi sangat membantu kita, gitu ya. Tapi di sisi lain ini membuat kita juga jadi cara berpikir kita jadi buntu gitu ya. Jadi kita sangat ketergantungan yang luar biasa gitu. Jadi kalau teman-teman silahkan pakai AI, tapi jadikan AI itu asisten gitu, dan jangan sampai kerangka berpikir teman-teman itu hilang gitu. Itu aja sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya ditinggalkan nggak juga ya, justru ini sangat positif ya Pak. Benar. Kalau dari Pak Gema sendiri sebenarnya Bapak pernah nggak sih pakai AI gitu Pak, atau Bapak tuh masih dengan stigma nggak, saya pengen lebih zaman tradisional aja lah, saya lebih pengen buku aja, mungkin AI menurut Bapak tuh gimana Pak? Enggak lah, sama saya seperti kalian, saya juga pakai AI gitu kan ya. Bahkan di beberapa
apa ya, ya saya juga mempelajari ada AI yang sangat bagus juga gitu ya. Kenapa nggak kita pakai gitu ya? Cuma satu hal mungkin yang saya titipkan ke teman-teman gitu ya, dalam hal kejujuran. Jadi seringkali kita mengklaim sesuatu yang sebenarnya bukan kita yang mengerjakan, tapi AI yang mengerjakan gitu ya. Seringkali kalau misalnya dalam diskusi, dalam obrolan gitu ya, atau dalam presentasi mahasiswa gitu ya, ada teman-teman yang tulisannya bagus banget, PPT-nya bagus banget, tapi dia nggak paham isinya gitu. Artinya kan kita sudah tergantung sama AI gitu ya, sangat-sangat tergantung. Nah kalau saya sih ngelihatnya, ya sekali lagi AI itu asisten kita, cara berpikirnya tetap ada di kepala kita gitu ya. Jadi kalau saya sih kalau boleh usul gitu ya, baca buku itu jangan ditinggalin gitu ya. Baca buku ditinggalin, tapi kemudian nanti dalam penulisan atau dalam prosesnya AI terlibat nggak ada masalah. Tapi baik lagi kejujurannya. Kejujuran ya Pak. Karena jujur saya sendiri kalau misalnya punya teman ya Pak, pasti kalau misalnya lagi malas juga, aduh AI itu menggoda banget Pak. Menggoda banget, benar. Tapi ya Pak, dari Bapak yang bilang tadi kan, bagaimana caranya kita bijak-bijak menggunakan AI ya Pak. Nah, ada gak sih Pak kayak solusi dari Bapak sendiri untuk bisa para mahasiswa ini menggunakan AI-nya itu memang dengan baik gitu. Jadi kayak kita tuh malah brainstorming dengan AI, bukan malah menyuruh AI gitu Pak. Gimana Pak? Ya kalau saya sih satu ya, kapan sih kita pakai AI? Kalau misalnya kalian harus mengumpulkan tugas besok, waktunya tidak ada, maka pasti kalian akan pakai AI. Benar banget Pak. Tapi kalau kita punya rencana yang bagus gitu ya, misalnya tugas minggu depan, kita mulai cicil dari sekarang gitu ya, kita mulai cicil dari hari ini untuk Senin depan misalnya, itu kita tidak akan terlalu tergantung ke AI gitu ya. AI itu akan muncul ketika deadline. Nah, ketika deadline, ketika kita sudah tersudutkan, kita nggak punya waktu lagi, maka kecenderungan orang itu menggunakan AI sebagai jalan pintas. Nah, jadi kalau bisa sih rencanakan keseharian kita dengan baik gitu ya. Selalu manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, itu sih. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah kita nggak akan sangat tergantung ke AI juga. Jadi memang kita tuh harus pintar-pintar menggunakan AI Pak. Nah, omong-omong kan Bapak ini kan dulu ini sebagai mahasiswa agribisnis ya Pak, dan Bapak juga sebagai dosen di agribisnis itu sendiri, pasti Bapak melihat perkembangan yang awalnya dari zaman Bapak ospek yang kayak mungkin masih keras ya Pak, hingga sekarang masih lunak. Nah, aku juga pengen tahu deh Pak, dari segi sifatnya, maksudnya dari sifat mahasiswa itu sendiri kan, memang mental health dari generasi Bapak dan generasi saya pasti beda ya Pak. Apalagi generasi saya, yaitu generasi Z sendiri, itu orang-orang tuh men-statement kalau generasi saya ini generasi lemah gitu Pak. Generasi yang aduh dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit capek, beda banget sama generasi Bapak yang didikannya itu keras ya Pak, sehingga kayak lebih beda gitu pasti didikannya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri gimana sih Pak didikan yang baik untuk generasi akan maju ke depan? Oke, kalau saya sih kalau saya nggak ngelihat dari sisi keras atau tidaknya ya, karena kembali lagi itu ke cara kita untuk melihat dunia gitu ya. Jadi kalau saya sih kalau saya suka ngelihat bahwa kalau ada plus minusnya gitu ya. Kalau dia dulu seperti itu oke lah mungkin ya, tapi kalau yang sekarang teman-teman itu kalau dibilang mental health, ya data di kita juga bilang bahwa tren mental health memang terus meningkat gitu ya. Cuma kalau zaman dulu saya mungkin hidup itu hanya sebatas kelas. Jadi SD, SMP, SMA itu ya udah di kelas itu aja gitu ya. Kelas itu, oh yang pintar itu pintar tuh kayak gini, oh yang ganteng itu kayak gini, oh yang cantik itu kayak gini, oh yang hanya sebatas ruang lingkupnya sekolah aja udah seperti itu gitu. Tapi kalau sekarang teman-teman kan ruang lingkupnya dunia ya. Semuanya ada di tangan, semuanya ada di media sosial. Nah, itu yang membuat orang itu standar hidupnya makin tinggi. Padahal itu di dunia maya, dunia yang belum tentu benar. Karena kan kalau di media sosial kan siapa sih yang kita buat konten terus langsung masuk ke media sosial? Pasti kan diedit dulu, disesuaikan dulu, segala macam gitu kan. Artinya kita ngelihat dunia yang sempurna, padahal dunia yang dirancang dengan, nah itu kan bukan yang spontanitas gitu. Nah mungkin kalau saya sih ngelihat itu harus benar-benar dipahami oleh teman-teman mahasiswa gitu ya, sebagai generasi yang sekarang gitu ya. Jadi bukan berarti didikan dulu lebih bagus, enggak. Ya dulu itu ya karena kita terbatas aja ruang lingkupnya, cara pandangnya. Kita nggak tahu yang ada di kota lain seperti apa, kita nggak tahu teman kita di luar itu seperti apa. Kalau sekarang kan semuanya tahu gitu. Nah itu aja sih sebetulnya. Kalau model pembinaan gitu itu mah
ya nantilah kita diskusikan lagi gitu lah ya. Cuma saya ngeliatnya sih di titik itu sih sebetulnya perbedaan. Nah, tadi kan Bapak Gema sempat mention about sosmed ya Pak, tentang sosial media. Nah, sosial media saya sendiri ya Pak sebagai generasi muda tuh ada yang namanya itu FOMO Pak. FOMO itu tuh adalah fear of missing out. Jadi saya tuh takut banget kalau misalnya ada suatu tren tapi saya nggak mengikuti, pasti saya merasa kayak tertinggal banget dan kayak merasa saya harus banget nih mengikuti tren ini gitu. Nah, menurut Bapak sendiri apakah FOMO ini tuh bagaimana Pak? Apakah ini adalah suatu hal yang buruk atau bahkan suatu hal yang sebenarnya bisa kita kembangkan juga gitu Pak? Oke, kalau saya ngelihat kita itu masih latah gitu ya dengan ada satu yang rame terus ikut rame gitu kan ya, tanpa kita tahu kadang-kadang kita misalnya membenci sesuatu karena FOMO gitu kan, semua orang lagi benci A misalnya. Terus kita juga ikutan benci, begitu ditanya kamu tahu nggak A itu apa, nggak tahu. Apa sih, tapi orang lagi rame ya kita ikutan itu gitu ya. Jadi kalau saya sih yang harus digarisbawahi literasi kita sih sebetulnya, literasi betul, kemauan baca, apalagi kalian sekarang kan sudah punya AI ya. Ditanya misalnya AI-nya gitu kan, terus dibaca gitu kan, kalian sekarang sudah punya informasi itu, ini benar nggak sih kalau kita ikut tren ini, benar nggak sih gitu ya. Jadi itu sih yang harus terus dipupuk, yang harus terus diingatkan ke teman-teman mahasiswa, karena kadang-kadang ya kita baru WA muncul caption baru sedikit juga kan udah langsung menyimpulkan sesuatu, padahal kan ya dibaca dulu, ditelaah dulu, di mini research lah gitu ya, riset kecil-kecilan lah. Itu sih yang saya rasakan sekarang orang itu gampang banget ke bawah kanan kiri atas bawah itu gampang banget. Nah, tadi Bapak juga mention kalau misalnya sekarang tuh banyak banget orang yang kayak kepengaruh ya Pak, maksudnya terpengaruh oleh dunia sosmed. Nah, aku tuh sempat pikir sih Pak, apalagi ya teknologi sekarang kan AI udah maju banget ya Pak, pasti banyak banget muncul hoax gitu Pak. Entah waktu itu saya juga pernah dapat kabar di TikTok saya sendiri, kabar Donald Trump telah terbunuh lah, nyatanya cuma AI doang Pak. Jadi gimana sih Pak caranya biar kita tuh bisa menelaah sebuah informasi sehingga kita tuh nggak menelan informasi itu secara mentah-mentah Pak. Jadi kayak ternyata berita ini hoax, ternyata berita ini memang fakta gitu Pak. Gimana sih Pak cara literasi yang benar gitu? Oke. Ya, yang tadi ya, berarti kita harus mulai membiasakan literasi digital gitu ya. Dan kalau bisa kita mengakses ke sumber-sumber yang memang dapat dipercaya. Benar. Itu sih sebetulnya sesimpel itu sih gitu ya. Karena kadang-kadang kita itu kan kalau di kampus suka ada ya sumbernya dari siapa gitu kan ya. Gitu itu karena suka ya udah percaya aja siapapun gitu kan ya. Tanpa mengecek dulu gitu kan ya. Tapi kalau sumber itu dari yang asli ya itulah tadi kita benar-benar literasi itu misalnya sumbernya dari kantor berita Antara misalnya ya. Nah, terus nanti kita langsung masuk tuh ke kantor berita Antaranya, diklik benar nggak sih isinya tentang itu gitu kan. Nah, kalau guru saya selalu mengajarkan kalau kamu mau belajar sesuatu selalu kejar sampai ke sumber aslinya. Nah, jadi kalau misalnya dapat dari seseorang A, ini kata siapa, terus ditelusuri sampai sumber aslinya itu bilang apa gitu. Nah, kadang-kadang proses itu yang kalau saya merasakan gitu ya, di kita itu hilang gitu ya. Jadi baru juga kabar angin kita udah langsung percaya gitu kan. Baru juga info rumor-rumor kayak gitu kita udah percaya gitu tanpa kita coba memvalidasi benar nggak sih. Nah, jadi itu proses yang ya kalau teman-teman ada pembinaan seperti itu ya literasi digital itu penting banget. Berarti memang kita tuh harus melihat suatu sumber dulu ya Pak, karena memang teknologi maju banget, jadi kita tuh nggak bisa menelan suatu informasi itu secara mentah-mentah, karena kan bisa aja itu adalah sebuah hoax yang dibuat sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah, atau memang iseng-iseng aja, atau cuma sekedar pengen mendapat perhatian ya Pak. Nah begitu. Nah omong-omong soal tren nih Pak, kebetulan dari tren yang saya baca itu entah itu di sosmed atau di artikel-artikel, mahasiswa zaman sekarang ini tuh lagi ada pro kontra terhadap organisasi Pak atau UKM. Jadi mereka tuh menganggap bahwa organisasi atau UKM sekarang tuh udah gak relevan sama dunia kini. Kayak buat apa sih ikut BEM, buat apa sih ikut himpunan, sebenarnya kayaknya udah gak guna deh, udah gak relevan deh buat sekarang. Mending ikut magang aja, mending ikut berbagai macam kegiatan lainnya yang bisa menghasilkan uang. Nah menurut Bapak sendiri, apakah organisasi atau UKM itu masih relevan Pak? Atau udah menurut Bapak kayak mending magang aja deh gitu, gimana Pak kalau menurut Bapak sendiri?
Oke, kalau saya ngelihat unit kegiatan mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan itu adalah aktivitas yang sangat-sangat positif gitu ya. Karena kalau saya ngelihat kesempatan kita untuk belajar soft skill itu ada di situ. Mungkin di tempat magang kita hanya mengerjakan hard skill misalnya kan ya. Kita masuk ke situ mengerjakan pekerjaan yang spesifik A misalnya kan ya. Kita hanya fokus ke situ gitu ya. Ya memang dapat uang iya, cuman kita juga harus sadar bahwa nanti di depan tantangannya tidak semudah itu gitu ya. Toh banyak sekarang teman-teman yang magang juga ya mohon maaf ya, mungkin saya bukan di sini aja gitu ya. Banyak informasi dari teman-teman lulusan magang yang mereka nggak puas dengan aktivitas magang yang dihasilkan oleh teman-teman itu. Kenapa? Karena tadi attitude-nya nggak ada, kemudian soft skill-nya kurang bagus dan lain sebagainya gitu. Makanya saya heran, kenapa ya dulu kan kamu tuh magang di situ, kenapa ya nggak kerja di situ? Ternyata pas ditelusuri, oh ya perusahaannya juga nggak mau dia kerja di situ gitu kan. Artinya ada sesuatu yang hilang gitu ya. Kalau saya melihat justru di lembaga di unit kegiatan mahasiswa itu adalah kawah candra di muka atau wadah yang paling tepat buat teman-teman itu belajar soft skill ya. Soft skill itu kan ya tepat waktu gitu kan. Tadi saya ke podcast ini 1:30, ternyata 1:30 kurang kalian udah ada di sini gitu kan. Itu kan sesuatu yang sangat-sangat positif. Persiapan dulu dan lain sebagainya itu adalah hal-hal yang bagaimana kita itu bisa merencanakan hidup dengan baik gitu. Dan itu bisa kita dapat di lembaga kemahasiswaan. Kenapa? Karena kalau nanti kita berharap itu dapat di tempat kerja udah telat. Sekarang itu banyak banget turnover perusahaan yang mereka itu memecat orang bukan karena orangnya nggak kompeten dalam satu bidang, enggak, cuma karena attitude-nya aja yang nggak bagus. Karena sifatnya ya Pak. Karena sifatnya gitu, datang seenaknya, datang telat dia nggak merasa bersalah gitu kan. Nah hal-hal itu dan dia tidak bisa bekerja dalam tim itu kan, itu kita semua dapat di lembaga kemahasiswaan gitu. Jadi kalau ada yang bilang kalau misalnya lembaga kemahasiswaan sudah tidak relevan, ya saya sangat-sangat tidak setuju. Justru karena disitulah muncul kreativitas, disitulah kita berdarah-darah, disitulah kita gagal, disitulah kita merasakan pahitnya bekerja sama dengan orang. Karena kan nggak semua orang sama kita gitu kan ya. Ada orang yang beda banget karakternya, tapi kita harus bisa kerjasama sama dia. Nah ini kan challenge yang bisa kita dapat atau tantangan yang bisa kita dapat ketika kita ada di lembaga kemahasiswaan. Seperti itu, berarti memang sebenarnya organisasi atau UKM itu sendiri itu masih sangat relevan ya Pak untuk generasi sekarang. Nah memang bagaimana pintar-pintarnya kita mengambil input yang ada dari organisasi itu ya Pak. Gimana bisa kita gunakan pembelajaran yang ada di organisasi itu untuk pembelajaran kita sendiri, untuk entah nanti di magang kita menggunakan soft skill itu, atau dengan adanya kita mengikuti organisasi itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah seperti itu ya Pak. Nah ngomong-ngomong nih Pak soal relevansasi dari organisasi itu sendiri, apakah dulu Pak Gemma pernah mengikuti suatu organisasi Pak pas Bapak masih di mahasiswa dan bisnis? Oke, kalau saya mungkin termasuk orang yang kurang suka terikat gitu ya. Kurang suka terikat sebenarnya kalau saya gitu. Saya tuh pengennya masuk mana aja gitu ya. Ya dulu sih memang ya sama lah seperti teman-teman gitu ya, di himpunan gitu ya. Saya pernah di PSFP juga gitu kan ya. Ya ada beberapa lah gitu, cuman kalau saya sih orang yang kurang suka terikat. Jadi waktu itu ingat banget saya masuk ke Lises, masuk kemana-mana gitu, tapi bukan anggota Lises, bukan masuk ke Paskibra, tapi Paskibra bukan gitu ya. Jadi cuma senang aja ngerasain, oh ini aktivitasnya gini ikut latihannya, oh ini aktivitasnya gini ikut latihannya, seperti itu gitu ya. Kalau saya sih bukan contohnya yang bagus lah buat teman-teman gitu. Oke, nah mungkin saya ingin kembali lagi ya Pak. Tadi kan Bapak dahulu tuh adalah seorang mahasiswa dari bisnis yang alhamdulillah banget sekarang bisa diamanahin ya Pak, jadi kepala pusat, bahkan kepala pusat bidang pengembangan mahasiswa sendiri. Nah Bapak kan pasti kalau bisa menjadi kepala pusat sendiri pasti juga akan melihat para mahasiswa-mahasiswanya bagaimana Pak. Nah menurut Bapak sendiri dari zaman Bapak hingga zaman sekarang ini, apa sih yang ingin Bapak tingkatkan atau apa sih yang ingin Bapak kembangin dari mahasiswa ini tuh biar bisa menjadi mahasiswa yang lebih maju lagi Pak? Oke, kalau saya sih ngelihat ini amanah yang tidak mudah gitu ya. Kenapa? Karena saya ngelihat tantangan di depan, perubahan dunia itu sangat luar biasa cepatnya gitu ya. Dan saya harus bisa menyampaikan ini ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi kalau
kalau dulu ya kita ngelihat dunia itu kayaknya homogen aja gitu kan, hanya aja, kayak Pak. gitulah gitu ya. Kalau misalnya ya sudah, kalau lulus dari pertanian kita ahli dalam bidang pertanian ya sudah. Tapi kalau sekarang kan teman-teman enggak. Jadi begitu lulus dari pertanian harus punya soft skill atau harus punya hard skill yang kalian itu harus ahli macam-macam gitu kan ya. Nah ini yang mungkin saya ingin ajak lah gitu ya teman-teman untuk jangan pernah bosan untuk menguasai berbagai macam skill gitu ya, karena sekarang kan menguasai skill itu gampang banget ya. Contohnya lah kita buka YouTube aja lah gitu ya, pengen belajar hidroponik misalnya kan ya, pasti kita nemu di situ gitu kan ya. Tapi saya pengen ngajak ke teman-teman, yuk kita bangun itu, tapi jangan lupa soft skill juga dibangun di kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Karena orang yang sukses itu ya orang yang pernah mengalami kegagalan, orang yang pernah salah gitu ya, kemudian dia memperbaiki diri dan proses itu bisa didapat di kegiatan kemahasiswaan. Jadi kalau saya sih lebih mungkin lebih mendorong teman-teman ke situ gitu ya. Mudah-mudahan lah sekarang berproses gitu ya, menyediakan ruang publik untuk diskusi gitu kan ya, dan lain sebagainya. Yang paling utama sih ya teman-teman bisa tetap semangat untuk improve dirinya, itu sih yang paling penting kalau menurut saya. Nah tadi ngomong-ngomong ya Pak, Bapak kan sempat mention juga tentang mahasiswa pertanian ya. Nah, kebetulan kan saya juga di sini juga sebagai mahasiswa pertanian dan Bapak juga adalah alumni dari mahasiswa pertanian itu sendiri. Tapi ya Pak, zaman sekarang atau generasi sekarang itu mereka tuh kurang mau kalau misalnya kerja di lapangan Pak. Mereka tuh pasti pengennya kerja di ruangan, di tempat yang bersih. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih cara mengubah stigma para orang-orang di sana kalau Pak Bapak ulang lagi. Oke. Nah, tadi kan Bapak sempat mention juga ya Pak soal mahasiswa pertanian. Nah, kebetulan saya di sini juga ada sebagai mahasiswa pertanian dan Bapak sendiri di sini juga adalah alumni dari mahasiswa pertanian itu sendiri. Nah, tapi Pak, generasi sekarang ini mereka tuh adalah generasi yang bisa dibilang tidak mau kalau misalnya kerja di lapangan ya Pak. Mereka tidak mau kerja di panas-panasan, nggak mau tangannya kotor mungkin atau bagaimana. Nah, tapi justru pertanian ini kan sangat dibutuhkan banget ya Pak. Tanpa adanya pertanian, ya bagaimana kita mau makan, bagaimana kita bisa mengkonsumsi suatu pangan gitu Pak. Nah, bagaimana sih Pak caranya mengubah stigma orang-orang kalau ternyata mahasiswa pertanian itu bukan hal yang memalukan, justru itu hal yang harus kita banggakan, gimana Pak? Oke, jadi mungkin saya butuh support atau butuh bantuan dari teman-teman gitu ya. Tadi sudah di-mention juga gitu ya, bahwa pertanian itu adalah bisnis yang paling seksi lah gitu ya, yang paling luar biasa. Kenapa? Karena semua orang makan. Semua orang makan, tidak ada orang yang tidak makan, itu pasti gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita bilang tentang lapangan gitu ya, Benar banget. saya pikir semua orang juga kayaknya pengennya sih kerjanya di kantoran, enak, dingin gitu ya. Iya, Nah, cuma masalahnya adalah tantangan yang ada. Tapi kalau saya ngeliatnya gini, saya percaya bahwa teman-teman itu akan, orang yang tidak suka sesuatu pasti dia akan mencari cara agar bagaimana caranya agar yang tidak disuka itu jadi suka gitu ya. Kalau misalnya ke lapangan ini harus gitu ya, tapi aku nggak suka ke lapangan gitu. Harapannya teman-teman bisa menciptakan misalnya gitu ya, teknologi yang bisa support agar kita itu bisa minimalisir ke lapangan gitu ya. Contohnya ada teman-teman yang ngebuat teknologi bertani tapi lewat ponsel misalnya. Jadi dia buat teknologi mulai dari A sampai Z-nya gitu ya, semuanya sudah dikendalikan oleh robot sehingga dia mengendalikan lahannya itu cukup dari handphone gitu kan. Artinya itu munculnya dari mana? Itu muncul dari kemalasan dia sebetulnya. Oke, saya nggak mau tuh kalau saya harus bertani di lapangan yang panas gitu kan. Tapi kemudian dia berpikir seperti itu dan menciptakan sesuatu yang mempermudah hidupnya. Nah, harapannya teman-teman mahasiswa itu bisa ke situ gitu. Jadi bukan seseorang yang ya udahlah, malas lah gitu kan. Kebayang kalau semuanya berpikir ke situ, nanti lama-lama ya udahlah, pangan kita beli aja dari luar negeri, impor aja lah. Bisa memang, cuma kebayangnya kalau oleh saya, kalau itu terjadi kita akan sangat tergantung ke luar gitu ya. Kayak contoh BBM. Sekarang kan perang Amerika lawan Iran gitu kan ya, dan Israel. Begitu BBM dihentikan, kita kelabakan nih gitu kan. Nah, ini kan artinya kita ada ketergantungan gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar
dalam proses pendidikan atau dalam proses berpikir di kampus kita bisa mulai untuk berpikir bagaimana kita solving problem. Itu sih yang apa ya, yang mungkin menambahkan pertanyaan yang sebelumnya gitu ya. Saya pengen selalu ngajak ke teman-teman, yuk seperti itu, karena kita banyak banget kan wadahnya gitu kan. Kita ada PKM, ada berbagai macam lomba yang tujuannya adalah solving problem gitu ya. Jadi kalau saya selalu mengajak, yuk kita lihat masalah di lingkungan kita itu seperti apa, kemudian yuk kita berkontribusi untuk menghasilkan solusinya seperti apa gitu. Itu yang terus saya ajak gitu ya. Karena kalau dibilang kok kamu malas, ya manggalah, saya juga kalau nanya jujur ke hati saya gitu kan, ya pengennya mah di ruangan ada AC-nya gitu kan. Tapi ya mau gimana, saya harus berkeliling Unpad menemui mahasiswa dimanapun, di UKM Barat, di UKM Timur, dimanapun ya harus mau gitu kan ya. Itu sih yang mungkin saya pengen titipkan juga ke teman-teman himpunan, ke teman-teman di BEM, ke teman-teman di unit kegiatan mahasiswa gitu ya. Disisipkan bagian itunya di pendidikan teman-teman gitu, pembinaan teman-teman, karena itu sangat-sangat penting kalau menurut saya. Berarti memang dari rasa kemalasan itu sendiri atau rasa yang kayak aduh saya nggak mau sih sebenarnya kerja di lapangan, itu harusnya kita gunakan otak kita atau gunakan ilmu yang udah kita pelajarin ini tuh biar kita bisa problem solving masalah itu. Jadi kayak bisa, bahkan yang tadi Bapak sempat bilang ya, ternyata bisa juga loh pertanian lewat HP gitu. Jadi nggak selamanya itu kita tuh harus kepanasan, tapi justru dengan adanya teknologi ini yang udah maju sekarang, harusnya kita gunakan teknologi itu dengan benar-benar sehingga kita tuh bisa menciptakan pertanian yang modern dan bisa kita banggakan gitu. Jadi kalau misalnya ada nih yang nanya kamu lulusan mana, aku bisa dengan bangga bilang saya dari mahasiswa pertanian dan saya bangga bisa menjadi mahasiswa pertanian gitu ya Pak. Oke, nah nggak terasa ya Pak, ternyata semua pertanyaan-pertanyaan ini sudah terjawab sama Bapak dengan alasan-alasan dan jawaban-jawaban yang sangat amat memuaskan ya Pak, sangat-sangat amat memuaskan. Dan saya juga pengen nanya lagi deh Pak, untuk terakhir kalinya ya Pak. Bapak kan dulunya ini masih bingung ya Pak, arah kemana sih saya akan ke depannya untuk masa depan saya. Nah tapi sehingga Bapak bisa ada di posisi ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada orang-orang di sini nih, mungkin yang kayak masih bingung tujuan hidupnya, apa yang akan Bapak sampaikan sehingga mereka tuh kayak saya juga pengen seperti Pak Gema gitu. Wah, saya nggak setuju dong. Harusnya lebih hebat dong dari saya ya. Kalau kalian sih pasti lebih hebat gitu ya. Okay. Cuma ya kalau saya percaya setiap orang itu punya rezekinya, punya jalannya gitu ya. Tapi tetap kita harus merancang, kita harus tetap merencanakan jalan itu seperti apa gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan kayaknya nanti saya mau jadi A deh, atau kita mengharap sesuatu itu by accident gitu ya. Tapi kita tetap harus mempersiapkan itu gitu ya. Kalau saya sih ya mungkin anak-anak zaman sekarang atau mahasiswa zaman sekarang tentu punya didukung oleh teknologi yang luar biasa gitu kan ya. Teman-teman sekarang kalau misalnya ingin membuat roadmap atau peta jalan hidup kalian itu kan banyak banget AI yang bisa ngebantu itu. Manfaatkan itu gitu ya. Dan selalu punya cita-cita yang terukur ya. Jadi saya pengen jadi orang kaya. Nah, orang kaya itu kayak apa sih gitu ya. Jadi mulai biasakan itu. Kalau zaman dulu kan kaya itu kayak apa? Bingung. Kalau sekarang kan nanti ChatGPT ya gitu ya. Iya. Tanyain ke ChatGPT kalau definisi kaya itu apa sih? Definisi sukses itu apa sih? Nah, manfaatkanlah si teknologi itu untuk membuat jalan hidup kita seperti apa, dan persiapan itu dari sekarang gitu ya. Karena kalau kita mempersiapkan setelah lulus kayaknya terlambat deh gitu ya. Jadi persiapan dari sekarang apalagi yang baru masuk angkatan 2025, 2024 yang masih ada waktu gitu kan ya. Ya sebetulnya 23 juga belum terlambat gitu ya. Tapi persiapkan itu, jangan berharap nanti juga saya dapat kok. Nah, itu ya. Jadi selalu persiapan dengan matang dan manfaatkan berkah yang ada. Ya berkah yang ada itu teknologi yang ada sekarang gitu ya. Kalian punya media sosial, kalian punya LinkedIn, manfaatkan itu, perkaya LinkedIn kalian gitu ya, sehingga nanti begitu kalian lulus itu kalian nggak nyari kerja tapi pekerjaan yang nyari kalian gitu. Nah, perkuat track record kalian, portofolio kalian gitu ya, itu yang diperkuat. Perbanyak kegiatan kemahasiswaannya, karena
sekarang orang melihat itu gitu ya, orang tidak melihat IPK itu kan sekarang apa orang bilang itu inflasi nilai gitu ya, inflasi nilai gitu kan, IPK gede itu udah biasa gitu ya, jadi orang udah nggak ngelihat sebenarnya IPK itu tapi yang betul, jadi orang ngelihat itu lebih ke apa sih yang sudah kalian lakukan selama jadi mahasiswa. Jadi persiapan itu ya insya Allah nanti juga kedepannya ya teman-teman tidak akan kesulitan. Baik. Wah, nggak terasa banget ya Pak, ternyata sesi podcast kita udah selesai dengan jawaban yang sangat amat memuaskan ya Pak. Nah, mungkin aku pengen minta Bapak untuk kasih satu kalimat atau satu closing statement untuk mahasiswa-mahasiswa atau mungkin untuk orang-orang yang sedang menonton podcast ini. Berapa panjang nih? Satu kalimat cukup Pak. Satu kalimat. Ya. Oke. Ya, kalau saya sih mungkin pesannya ke teman-teman tetap semangat gitu ya dalam menjalani sekarang kondisi yang luar biasa ini gitu ya, dan tetap punya visi atau mimpi yang jelas dan kejarlah mimpi tersebut. Itu aja sih. Itu aja ya. Baik, terima kasih banyak Pak Gemma sudah bisa meluangkan waktunya untuk sesi podcast pada hari ini ya Pak. Saya juga berterima kasih banget atas jawaban-jawaban Pak Gemma yang benar-benar sangat memuaskan, yang memberikan saya insight, memberikan saya ide-ide baru dan juga memberikan saya semangat baru Pak. Semoga dengan ini untuk teman-teman yang nonton, untuk future tips yang juga lagi nonton bisa lebih maju lagi dalam mengembangkan pemikirannya dan juga bisa mulai start dalam mencari masa depannya dari sekarang gitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Gemma sudah meluangkan waktunya. Semoga dengan ini kita juga bisa berkembang lebih maju lagi dan juga bisa menjadi orang yang lebih sukses lagi ya Pak. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Dan terima kasih Future Tips.